Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fairza Vega Saputra, NIM T400191125 kelas F. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tugas modul 6 praktikum instalasi residensial. Pertama, pengertian LAN atau LAN, Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti rumah atau gedung perkantoran bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Jenis-jenis LAN. 1. Jenis LAN berdasarkan media transmisi. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi. 3. Jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. 4. Jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. 5. Jenis local area network berdasarkan metode akses. Lalu jenis LAN berdasarkan media transmisi. Secara garis besar terdapat dua kategori media transmisi, yaitu guided atau terpadu atau unguided atau tidak terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besar-besaran fisik lewat materialnya. Contoh, kabel waterpair, kabel koaksial, dan serat optik. Media yang tidak terpadu adalah media yang transmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave dan wireless mobil. 2. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Jenis LAN dibedakan berdasarkan metode transmisi yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam hal ini yaitu baseband. Pada metode baseband dapat data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Dengan cara ini, jarak capai data benar-benar bergantung pada kualitas media yang digunakan. Lalu broadband, data yang dikirimkan harus diubah dulu menjadi sinyal analog atau mengalami modulasi. Hal ini menyebabkan data dapat dikirimkan pada jarak yang lebih jauh. 3. Jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan. Berdasarkan topologi jaringan local area network dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu point-to-point, star, ring, bus, tree. Lalu yang keempat, jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Di dalam LAN dikenal 3 macam arsitektur, yaitu Ethernet, Token Ring, dan FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Internet adalah sebuah teknologi jaringan yang banyak digunakan dalam jaringan LAN berbasis kabel atau wire network. Seluruh internet LAN dikonfigurasi sebagai logical bus dan secara fisik dapat diimplementasikan dalam bentuk topologi bus atau star. 2. Token ring adalah permulaan standar LAN yang pernah dikembangkan IBM menggunakan topologi ring dan metode akses token passing. Lalu Fiber Distributed Data Interface atau FDDI adalah jaringan LAN token ring berkecepatan tinggi dan menggunakan kabel fiber optik. 5. Jenis local area network berdasarkan metode akses yang terdapat 2, yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Maksudnya, sebuah komputer mengirim data. Komputer tersebut menyimak atau mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan apakah komputer lain dapat menggunakannya.
Jika tidak ada, maka komputer akan mengirim datanya. Terkadang akan terjadi 2 atau lebih komputer yang mengirim data secara bersamaan, dan itu akan mengakibatkan collision atau tabrakan. Lalu yang kedua, token passing. Dalam token passing digunakan suatu tanda atau token yang akan dikirimkan secara estafet dari komputer atau metode yang satu ke metode yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirim data, dan setelah data dikirimkan, maka token tersebut diteruskan ke node yang lain. Manfaat LAN 1. Dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk atau CD-ROM. 2. Menghemat biaya. Sebagai contoh adalah printer. Kita memiliki 2 komputer, kita tidak perlu membeli 2 printer, cukup membeli 1 printer bisa digunakan oleh 2 komputer. Lalu yang ketiga, mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi, karena jika mempunyai informasi atau lainnya tinggal di sharing langsung sampai tujuan, tidak perlu mengkopinya. Yang keempat, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan atau hard disk. Tujuan LAN 1. Menghubungkan antar komputer dalam satu wilayah atau lokasi. 2. Komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. 3. Resource sharing atau berbagi data dan program. 4. Menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu jaringan. Keuntungan LAN: pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. 2. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. File data yang keluar atau masuk dari atau ke server dapat dikontrol. Biaya akses ke internet lebih mudah menggunakan server. Informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh klien. Dapat saling tukar-menukar data atau informasi. Bisa dijadikan workstation. Lalu kerugian LAN: jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.